Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nuska Putri, absen 22 dari kelas 10F. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Yang saya akan bahas, yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua, puncak kejayaannya. Yang ketiga, fase keruntuhannya. Dan yang keempat, peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Langsung saja memasuki yang pertama yaitu latar belakang dari Kerajaan Mataram kuno. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram kuno yaitu Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi, sebagaimana tercatat dalam prestasi Canggal. Dan ibu kota kerajaan ini berada di Madang. Raja Sanjaya mendirikan kerajaan ini setelah menaklukkan musuh-musuh dari Raja Sana, yaitu pamannya yang gugur dalam peperangan. Sebelum mendirikan Mataram kuno, Raja Sanjaya adalah pewaris kerajaan Galuh, tetapi pusat kerajaan itu dihancurkan pada tahun 717 Masehi dan melakukan pemindahan dari ibu kota pertama ke ibu kota kedua. Pemindahan ibu kota dilakukan karena kepercayaannya bahwa istana yang dihancurkan oleh musuh telah kehilangan tuahnya. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja pertama yang meletakkan dasar bagi kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua yaitu puncak kejayaannya. Yang pertama, keberhasilan politik dan ekspansi wilayah. Rakai Pakitan berhasil mengalahkan bangsa Salindra dan menguasai seluruh Jawa Tengah. Raja Balitung memperluas kekuasaan hingga Jawa Timur. Yang kedua, pembangunan candi besar. Candi besar yang dimaksud dalam konteks ini adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tetapi masih banyak candi-candi lain seperti Candi Plaosan, Candi Mendut, dan Candi Sewu. Candi Borobudur dibangun oleh Wangsa Salindra sebelum dikuasai oleh Raja Sanjaya. Candi Prambanan itu tersendiri sebagai simbol kejayaan Hindu pada saat masa itu dan hingga sampai sekarang. Yang ketiga yaitu ada kemajuan ekonomi. Pada masa Kerajaan Mataram kuno, berkembang sebagai pusat agraris dengan sistem irigasi yang baik dan perdagangan dengan kerajaan lainnya di Nusantara maupun di Asia. Yang keempat yaitu ada keagungan budaya dan sastranya. Berkembangnya seni arsitektur dan ukiran pada candi, peninggalan prasasti seperti Matyasih dan prasasti Kalasan. Dua prasasti itu contoh dari kebudayaan dan sastra dari Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya yaitu ada keruntuhan Mataram kuno. Keruntuhan Mataram kuno disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor bencana alam atau letusan Gunung Merapi. Salah satu faktor utama adalah dugaan letusan besar Gunung Merapi menyebabkan kehancuran pusat pemerintah Mataram kuno di Jawa Tengah. Akibatnya, yang pertama, banyak penduduk yang mengungsi dan pusat kerajaan pun dipindah. Selanjutnya yang kedua, pemindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Raja Empu Sindok sekitar abad ke-10 Masehi memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Keinginannya untuk mengendalikan jalur perdagangan maritim yang lebih strategis di Jawa Timur. Yang ketiga, tekanan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera merupakan kekuatan maritim besar pada masa itu. Sriwijaya diduga sering melakukan serangan terhadap Mataram kuno untuk melemahkan kekuatannya, terutama dalam menguasai jalur perdagangan. Yang keempat yaitu ada konflik internal
dan perebutan kekuasaan. Adanya indeksi bahwa terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan yang menyebabkan instabilitas politik. Empu Sindok mendirikan dinasti Isyana di Jawa Timur yang memadahi berakhirnya kekuasaan Wangsa Sanjaya di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu kita masuk yang terakhir, ada peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu ada Prasasti Canggal. Prasasti Canggal merupakan prasasti yang dikeluarkan pada tahun 732 Masehi dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta, yang isinya terutama tentang kebijakan Raja Sanjaya dan salah satu raja di dinasti Salendra. Yang kedua yaitu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur dikenal dengan peninggalan yang paling megah, mencerminkan betapa agungnya kerajaan ini di masa lalu. Candi Borobudur dibangun di abad ke-8 dan hingga kini masih menjadi monumen Buddha yang paling besar di dunia. Candi yang terletak di Magelang ini diresmikan oleh Raja Samartunggang. Dan bukti teknologi yang digunakan pada masa Kerajaan Mataram kuno adalah dari bentuk stupa 9 tingkatnya. Selain itu, bentuk-bentuk persegi 4, persegi 6, dan lingkaran terasnya. Relief pun dibuat sangat halus, yang menandakan adanya peradaban maju di era Mataram kuno ini. Selanjutnya yaitu ada Candi Mendut. Candi Mendut masih berada di kawasan Candi Borobudur. Candi Mendut dibangun oleh dinasti Salendra pada abad ke-9. Candi Buddha ini dibangun untuk memancarkan keagungan dan ketenangan sehingga makna spiritualnya sangat tinggi hingga sekarang. Yang keempat selanjutnya yaitu Candi Prambanan. Selanjutnya yaitu ada Candi Prambanan. Candi Prambanan berlokasi di Kedu. Candi Prambanan merupakan bukti bahwa Kerajaan Mataram kuno bercorak agama Buddha. Di sini dimuliakan 3 dewa Hindu, yaitu Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahmana. Candi yang dibangun pada abad ke-9 ini merupakan salah satu sumber-sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno, selain dari prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitaran Magelang dan Yogyakarta. Selanjutnya yaitu ada sistem irigasi. Sistem pengairan di masa Kerajaan Mataram kuno sangat canggih, terutama terbukti dari dataran tinggi Dieng yang berdampak pada kemakmuran warganya. Ciri khasnya adalah sistem sawah tanggul, di mana sawah-sawahnya dibatasi oleh tanggul-tanggul yang menjadikan pengairannya lebih efisien. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan dataran yang beragam. Ada dataran tinggi yang memudahkan kesuksesannya petani. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Prasasti Matiasi. Prasasti Matiasi 107 Masehi dan dikeluarkan oleh Raja Balitung untuk menyambut daftar raja-raja Mataram kuno sebelumnya dan menjadikan sumber sejarah penting tentang raja-raja Mataram. Dan sumber yang saya dapat ini dari buku LKS dan www.pijar.id/blog/Kerajaan Mataram kuno. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.